Masyarakat Indonesia rata-ratanya memang menyukai sepak bola. Bila menyinggung tentang sepak bola, nah, di sini saya tidak boleh nafikan ya bahwa fans di Indonesia ini sangatlah ramai sehingga kan terkenal di banyak negara. Perkara ini juga mendapat perhatian oleh orang Inggris ini ya, yang mana dikatakan kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia sejak sekian lama membuatkan Anthony Sutton telah berkeliling seluruh Indonesia untuk menyaksikan secara langsung pertandingan-pertandingan di berbagai stadion. Ekspatriat asal Inggris ini melihat sepak bola Indonesia dari perspektif yang berbeda dan menuangkannya dalam buku berjudul Sepak Bola, The Indonesian Way of Life. Nah, supporter Indonesia sebenarnya memang terkenal di seluruh dunia. Bahkan kelab-kelab sepak bola di luar negara juga turut kagum dengan kreativiti yang ada pada mereka. Pada video kali ini, dikatakan ekspatriat Inggris ini sampai datang ke Indonesia semata-mata untuk melihat sendiri bagaimana sepak bola yang ada di Indonesia. Buktinya bagaimana? Teruskan menonton video ini. Jom! Tak seperti warga negara asing lain, Anthony Sutton datang ke Indonesia dengan tujuan unik, sampai datang ke Indonesia sepak bola di tanah air. Dalam pandangannya, sepak bola Indonesia punya atmosfer luar biasa dan berbeda dengan negara lain. Petualangannya ke seluruh penjuru negeri untuk menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan Liga Indonesia selama satu dasawarsa terakhir. Sampai dia buat buku ya. Sebuah buku berjudul Sepak Bola, The Indonesian Way of Life. Introduction to Indonesian football, it kind of covers. Dia membuat buku untuk memperkenalkan sepak bola Indonesia seperti sejarah, budaya, pemain dan pelatihnya. Bagus juga nih guys. Masih adakah bukunya nih? Bagus dicari nih. Culture, players, coaches. It's not match reports. It's about getting a feeling for Indonesian football and the people inside Indonesian football as well, and trying to present it in a positive way. Dia mencetak dari sudut sisi positifnya ya tentang ultras ataupun fans, peminat-peminat sepak bola yang ada di Indonesia. Sebab di Indonesia akan paling ramai dia punya penggemar sepak bola. Jadi mungkin bila melihat apabila bergabungnya klub-klub semua untuk menyokong timnas Indonesia tuh yang ramai itu kan guys, sampai membuat yel-yel ya, yel-yel lagu, adalah banyak lagu, pelbagai jenis versi lagu. Itu yang membuatkan bukan saja dia, kami pun ya, saya pun sendiri amat teruja melihat bagaimana keseragaman yel-yel yang dilakukan oleh ultras Indonesia tuh. Memang peminat di Indonesia kan ramailah. Jadi bersempena dengan kehadiran Argentina ke Indonesia, ini pasti akan lebih seru ya. Sebab datangnya Argentina ini membuatkan stadion penuh itu. Sebab banyak penyokong-penyokong klub-klub seluruh Indonesia itu bergabung di situ untuk menyaksikan timnas Indonesia berlaga dengan tim Argentina guys. Mari kita dengar lagi guys apa kata beliau. Kebiasaan sepak bola Indonesia is buruk ya. It's very bad. The reputation is very bad. With this book, I'm trying to make it, turn it around, give it a different perspective. So, bagus juga lah. The outsider coming in, looking at it, and maybe comparing bits of Indonesian football with football from other countries, and looking for the positives. Maksudnya di sini perspektif lain, orang lain melihat sepak bola Indonesia itu dari sudut pandangan yang negatif. Tetapi bila kehadirannya ini dia melihat sendiri beberapa stadion dia keliling, dia pun mencipta buku ya, menulis buku untuk membetulkan perspektif negatif itu. Jadi dia ambil menulis itu dari sudut sisi positif. Begitu. Jadi inilah dia punya pandangan ataupun sepak bola Indonesia di mata ekspatriat Inggris ini. Tengok saja macam mana. Tengok ramai. Kecintaannya terhadap sepak bola Indonesia berawal ketika menonton duel Persija Jakarta lawan Sriwijaya FC tahun 2006 di Stadion Lebak Bulus. Ramainya. Ketika itu Sutton mengaku langsung terpana dengan atmosfer yang diciptakan Jackmania. Sejak saat itu ini bukan ini baru klub-klub pun saya tengok sudah ramai begini ya guys. Belum lagi yang tim nasional bermain. Ini baru klub-klub pun sudah ramainya terlalu, membanjiri ya stadion begini. Lepas tu yang saya tengok di sini, kreatifnya supporter-supporter ini
dengan pelbagai dia punya idea ya, sehingga kan ada memakai pakaian macam pocong gitu. Saya dah tengok tu. Lepas tu ada yang mewarnakan badannya dengan seumpama toyol begitu. Tetapi inilah dorang punya cara untuk memeriahkan, memberi semangat kepada tim yang mereka sokong itu, guys. Mantap. Supporter Arsenal ini terus mencari tahu segala hal tentang sepak bola Supporter Indonesia. Arsenal. The first time I went to a game, I walked inside the stadium. It's like Okay. you walk onto the terrace and you look and you go, Ini pengalamannya. and it was a noise, it was a colour, it was a passion, and it's kind of like English football used to be maybe 30, 40 years ago. It had that semanga, that passion, Wih, which 40 comes from tahun maybe yang something lepas that's ya. a little bit more genuine than maybe. Pemilik blog bernama Jakarta Casual ini juga bersyukur konflik dualisme yang sempat melanda sepak bola nasional perlahan pudar. Setelah FIFA menghapus sanksi terhadap PSSI, diikuti pencabutan pembukuan PSSI oleh pemerintah, carut-marut dan keributan di panggung sepak bola Indonesia mulai sirna. And I think the new PSSI needs to be given a chance. I think they've got some good ideas in place. They're talking about the right things, centralised training. They're talking about maybe some stability for the national team coaches. But that's the thing that's been missing for Indonesia for so many years now, since I started writing about it. Sejak I tahun started in 2006. 2006. We've had 2 leagues, we've had 2 national teams, we've had 2 FAs, we've had 2 players' unions, 2 Persijas, Persija. 2 Aramas, 2 Banyak yang tahu nih. Persebayas. So it needs stability. It needs maybe a few years of boring stuff, just where we can focus on the football, and coaches can focus on developing players, and clubs can develop academies. Kan ternyata sekarang bila dibagi peluang Meski tak punya klub favorit di Indonesia, meningkat Sutton mengaku prestasi salut terhadap Indonesia. Persebaya yang selalu mendapat dukungan luar biasa dari Bonek, salah satu kelompok supporter sepak bola terbesar di Indonesia. Persebaya dan Bonek menjadi salah satu tema yang dibahas dalam bukunya. Persebaya dan Bonek ya. There's much more of an attachment between the fans and the clubs, and we've seen that with clubs like Persebaya. When they struggled, the Bonek, the fans there really kept the club alive, and you won't get that in other countries. Tidak ada di negara lain ya. Di Indonesian Way of Life sebenarnya sudah rampung sejak 2014. Namun ketika itu masih berbahasa Inggris. Baru sekarang buku tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia. Buku yang ditulis oleh orang Inggris ini, guys. Jadi nampaknya di sini perjalanan sepak bola Indonesia nih bukan sejak dilihat dari segi di dalam ASEAN begitu, tetapi di luar negara juga turut teruja ya melihat bagaimana perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia. Kalau tengok situ dikatakan pernah diberi sanksi, tetapi apabila diberi peluang ya Indonesia untuk mengaktifkan balik sepak bolanya, lagi-lagi yang sekarang ini seperti mana yang diolah ataupun dibawa kelolaan Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir ya. Dari segi pengembangan dan juga penampilan atlet-atlet timnas Indonesia sepak bola, memang nampak dia punya momentum itu ke depan ya. Dan antara perkara-perkara yang saya nampak apa yang dilakukan oleh Indonesia yang perlu juga dicontohi seperti mana yang ada sekarang ini, seperti memperluas lagi ya dia punya jaringan hubungan. Seperti Erick Thohir, dia mempunyai hubungan dengan klub-klub di luar negara ya, dan dengan Presiden FIFA pun dia memang ada hubungan. Jadi dia mudah untuk membawa pemain-pemain luar negara ke Indonesia untuk saling transfer teknologi ya, transfer skill dan pengalaman itu, seperti yang berlaku pada tanggal 19 hari bulan ini, akan berlaku 19 hari bulan ini, yang mana Indonesia akan berlaga dengan Argentina dan 14 hari bulan ini dengan Palestina. Jadi ini salah satu cara untuk bagaimana mengembangkan skill pemain-pemain timnas Indonesia. Nah, itu dari segi skill, tetapi yang dilihat di sini bagaimana supporter ya, fans Indonesia ini sehingga kan orang Inggris begitu teruja dengan cara sokongan yang diberikan oleh pendukung-pendukung sepak bola di Indonesia. Semalam sejak saya ada react ya, yang Argentina pun terkejut ya melihat fans Indonesia
seramai 273 juta, begitulah lebih kurang ya. Saya ada react tuh di channel ini ya. Begitu terkejut dia melihat bagaimana ramainya penggemar-penggemar sepak bola Indonesia. Jadi dia kata di situ tidak rugi berlawan dengan Indonesia karena penonton-penonton yang ada di Indonesia itu cukup ramai. Bayangkan kalau stadion GBK Gelora Bung Karno itu kan, dia punya kapasiti hanya 78.000. Tiket pun sudah habis terjual. Pasti ramai lagi yang sebenarnya yang tidak berkesempatan untuk membeli tiket tersebut. Sebab yang datang itu adalah tim juara dunia ya, sepak bola. Lepas tu Messi pun ada di situ. Tapi tidak tahulah Messi datang atau tidak. Tapi yang pastinya di sini sepak bola Indonesia di mata orang Inggris ini amat baiklah ya, dari segi dia punya fans, dari segi perkembangan sepak bola ya, dan apa yang dia tulis di bukunya itu adalah dari sudut sisi positif sepak bola Indonesia. Tapi memang ternyata lah saya tengok di Indonesia dia punya perkembangan sepak bola semakin hari semakin baik ya. Selepas diambil alih ya, disambung oleh Erick Thohir, nampak sepak bola Indonesia ni semakin ke hadapan. Nah, jadi semoga sepak bola Indonesia akan terus sukses lah sampai bila-bila ya, dengan komitmen yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir. Dia ni seorang ahli perniagaan, seorang yang kira kaya ya. Jadi dari segi pendanaan itu rasanya tidak ada masalah untuk mengembangkan sepak bola yang terdapat di Indonesia. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi sampai di sini saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.